Salam guru-guru hebat, perkenalkan nama saya Sehat Mayer Simatupang SPD, menampilkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 14 budaya positif. Berbicara tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ada pernyataan-pernyataan yang harus kita sampaikan. Misalnya, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Saya pun akan berasa seperti itu kalau dibuat seperti yang dibuat oleh temannya. Kemudian masuklah kita validasi tindakan yang salah. Misalnya kita menanyakan, apa alasannya kamu berbuat seperti itu? Lalu nanti keyakinan kelas, apa solusi yang terbaik yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ketiga cara inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Untuk menstabilkan identitas, kita ingat bahwa berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Lalu yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validitas tindakan yang salah yang perlu kita perhatikan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran status respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Nah, sekarang bagaimana menanyakan keyakinan? Yang perlu kita sampaikan adalah bahwa murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Lalu yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Itulah yang harus kita sampaikan dalam menanyakan keyakinan kelas untuk siswa-siswa kita yang bermasalah. Nah, pada kasus pertama, ini adalah terjadinya di mana si Melia marah dan tidak dapat menahan rasa emosinya kepada temannya Andreas karena sering menyontek hasil pekerjaannya atau tugas-tugasnya. Nah, ini dari cerita ini kelihatan bahwasanya terjadi persoalan di atas. Mencontoh pekerjaan dan tugas saya, Pak. Oh begitu. Wajarlah kamu marah dan risau. Bapak juga merasa risau jika bapak sadar posisi kamu seperti itu. Iya, Pak. Terus lalu apa yang kamu lakukan terhadap Andreas? Saya memaki Andreas dan saking marahnya saya bahkan membunuh mejanya, Pak. Wah. Pasti kamu berbuat seperti itu karena ada alasannya ya? Iya, Pak. Saya sudah berusaha menyelesaikan tugas saya, tapi Andreas datang mencontek dan tidak mau berusaha sendiri, Pak. Pantaslah kamu marah ya nak. Tak rela pekerjaan dicontek begitu saja oleh Andreas. Bapak sangat menghargai. Tapi kamu tidak berbuat lebih dari itu, misalnya memukul atau melempar sesuatu. Sekarang coba pikirkan, apakah tindakan meninggal berbeda sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan yang sudah dilanggar? Saya menghormati, Pak. Menghormati sesama teman. Jadi, menurut kamu menghormati antar teman penting buat kamu? Penting, Pak. Baiklah. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keinginan apa yang kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya mencoba lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia. Jadi apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menjaga amanah, dan sebaiknya saya akan memberitahukannya kepada guru matematika ataupun guru edukasi. Iya, terus tepat sekali nah, tindakanmu sangat tepat. Jadi mungkin kamu harus tetap menjaga kesadarannya nak. Silakan saja. Lebih baik silakan kembali ke kelas. Sangat senang dipanggil Pak Simatupang karena saya mempunyai masalah di dalam kelas. Tapi dalam masalah tersebut, saya dapat mengontrol amarah saya dan berlatih lebih sabar sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam kelas. Terima kasih. Ya, nah sekarang kita lihat dulu kasus yang kedua.
Pada kasus yang kedua itu di mana Fahmi sering terlambat datang sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Sebelah kamu mana? Belum datang, Pak. Kebiasaan. Bapak dengar dari dulu dikit kamu sudah terlambat apa ya? Ya Pak. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 6 kali Pak. Sudah berarti itu suatu kesalahan bukan? Ya Pak. Nah, kesalahan itu memang manusiawi. Setiap orang pasti ada kesalahan. Jadi kita belajar dari kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Itu juga pasti kan punya alasan kenapa saya terlambat. Sering main handphone sampai larut malam. Kau tahu keyakinan kelas yang kita sepakati? Kalau terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita, apa tidak? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Menurut kamu, itu penting mana? Ya Pak, disiplin tidak terlambat datang ke sekolah dan menghargai waktu Pak. Iya betul, disiplin itu kan menghargai waktu, tidak mengganggu bekerja, dan kita akan bisa lebih menghargai orang lain. Ya Pak, saya misalnya sudah dari sering terlambat Pak, saya minta maaf Pak. Iya, kamu sudah terlambat, minta maaf. Tapi menurut kamu